Bapak, Ibu, Opa, Oma, anggota PKLU BPIB yang terkasih, dimanapun berada, selamat malam. Perkenalkan saya, Ibu Susi, anggota PKLU BPIB Sejahtera Malang. Pada malam hari ini, saya dan PKLU akan membaca Alkitab bersama-sama. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa dulu minta bimbingan Tuhan. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, dalam Yesus Kristus, kami kembali anak-anak-Mu dari PKLU hadir dalam hadirat-Mu bersama-sama mengucap syukur, membaca dan memuji nama-Mu, serta merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang tak berkesudahan sepanjang hari ini. Jika kami ada di sini bukan karena hebat, melainkan atas anugerah Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Bekerjalah Roh Kudus atas diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 31 ayatnya 7-9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorai bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini, dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Dan untuk renungan malam hari ini kita akan baca yang diambil dari Sabda Bina Umat dengan ayat emasnya 8a. Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi, menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk rakyat, yaitu bagi warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sertifikat tanah adalah surat berharga bagi setiap orang di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah berusaha keras memberikan sertifikat tanah bagi warga negara yang tidak mampu membiayai pembuatan sertifikat tanah. Walaupun disebut gratis untuk masyarakat, perlu diingat bahwa hanya beberapa pihak yang berhak mendapatkan sertifikat gratis lewat program pemerintah. Antara lain mereka yang berkategori masyarakat tidak mampu, pensiunan PNS, masyarakat hukum adat, masyarakat program pemerintah bidang perumahan sederhana. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bahwa Allah adalah pemilik tanah. Kata yang dipakai untuk menyebutkan tanah memiliki arti seluruh daratan yang ada di permukaan bumi. Allah adalah pencipta dan pemilik bumi, daratan tempat manusia hidup. Tanah diberikan agar manusia dapat beraktivitas dan bekerja di atas tanah untuk hidup.
Karena itu, tanah tidak bisa dikuasai hanya demi kepentingan pribadi atau kaum tertentu. Tanah harus menjadi tempat manusia hidup dan mengalami damai sejahtera. Tahun Yobel, Mamat 25:10-15 adalah bentuk perlindungan bagi orang-orang Israel yang menderita dan kehilangan hak kepemilikan atas tanahnya. Seperti pemerintah yang memberikan sertifikat tanah di atas harus dimengerti sebagai salah satu bentuk penjabaran perlindungan agar semua manusia memiliki hak yang sama atas tanah dan kehidupan. Oleh sebab itu, jangan jadikan tanah sebagai sumber perpecahan dan kebencian antar keluarga atau antar kaum. Tanah sesungguhnya merupakan berkat dari Allah, tempat keluarga bersekutu, bahkan dalam rangka memelihara hidup damai sejahtera sesuai kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan malam pada malam hari. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru. Buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam pembacaan dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan PKLU di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai persekutuan ini semakin berkembang sebagai mitra Allah di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.